podcast kali ini aku pengen bahasin soal dunia pendidikan nih. Kenapa? Karena di bulan ini nih, di bulan Juni, semuanya lagi mempersiapkan diri untuk naik ke jenjang berikutnya. Bener nggak? Untuk pindah level gitu ya. Kayak adik-adik yang masih sekolah, sekarang lagi sibuk ujian online katanya untuk kenaikan kelas. Terus juga yang udah lulus SMP lagi persiapan untuk pendaftaran masuk SMA. Dan yang SMA juga lagi sibuk mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Jadi selamat dulu buat adik-adik yang sudah lulus sekolah. Selamat sudah berhasil naik level. Dan selamat karena sudah masuk ke dunia yang baru gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya aku pengen khususin bahas untuk adik-adik yang baru lulus SMA. Untuk adik-adik yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, masuk perguruan tinggi gitu ya. Dan aku juga pengen ngucapin selamat buat adik-adik yang sudah lulus masuk perguruan tinggi tanpa tes. Pengumumannya udah sebulan yang lalu ternyata ya. Selamat karena sudah tahu akan kuliah di kampus apa, akan kuliah di jurusan apa. Dan bulan ini adalah bulan-bulan kalian untuk mempersiapkan diri untuk jadi seorang mahasiswa gitu ya. Nah, buat adik-adik yang belum lulus SNPTN, jangan bersedih hati, jangan kecil hati dulu, karena masih ada jalur lain yang bisa kalian pakai untuk masuk perguruan tinggi. Jadi jangan berpikir kalau nggak lulus SNPTN berarti kamu nggak pinter. Jangan berpikir kalau kamu nggak lulus SNPTN berarti kamu nggak mampu gitu ya. Jangan berpikiran negatif dulu, jangan berpikiran seperti itu dulu, karena mungkin bukan jalannya lewat sana gitu. Karena sebenarnya dari apapun jalurnya kalian masuk, penentuan nantinya juga bakal setelah kalian duduk di dalam gitu. Nah, aku udah lihat nih situs resminya untuk pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu adalah namanya LTMPT. LTMPT ini adalah kepanjangan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, ini nih adalah website resmi yang diluncurkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 2019 tahun lalu. Jadi baru sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Nah, website ini adalah lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi dengan menggunakan sistem ujian tulis berbasis komputer. Nah, dia pakai komputer ujiannya ya. Dan nama-nama sistemnya ini nih dari tahun ke tahun tuh berubah-berubah gitu. Dulu pertama kali itu namanya Sipenmaru. Sipenmaru itu adalah kepanjangan dari Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Terus berganti nama jadi UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Terus ganti lagi namanya jadi SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Dan yang terakhir ini adalah namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk SNPTN ini sendiri tuh ada dua pola. Pola yang pertama adalah penerimaan melalui kemampuan dan prestasi akademik. Nah, ini yang udah aku bahas tadi di awal, penerimaan mahasiswa dari jalur prestasi. Jadi mereka cuman mengambil dari nilai-nilai sekolah atau dari prestasi-prestasi mereka ketika mereka ada di sekolah gitu. Dan pola yang kedua ini adalah seleksi melalui ujian tulis. Nah, ini yang bakal dilakuin oleh adik-adik yang belum lulus di jalur SNMPTN gitu ya. Jadi seleksi ujian tulis ini dia terbagi lagi nanti menjadi dua jalur. Yang pertama adalah jalur SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dan jalur yang kedua adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sebenarnya tergantung dari kampus dan fakultasnya masing-masing gitu. Kadang ada yang buka, ada yang enggak. Jadi itu nanti informasi langsung kalian cari tahu dari kampusnya masing-masing gitu ya. Nah, untuk SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri ini tuh sebenarnya udah ada sejak tahun 2013 sampai 2020 sekarang. Tapi sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, kayak jalur Mandiri itu sebenarnya tergantung sama program studinya masing-masing. Kenapa? Karena ketika tahun aku kan angkatan 2013 ya. Udah tua banget ya. Aku angkatan 2013, terus senior aku yang angkatan 2012 itu mereka ada jalur mandiri.
Sementara di angkatan aku tahun 2013 itu nggak ada jalur mandiri. Jadi kayak tergantung kebutuhan program studinya masing-masing kayaknya. Kalau mereka masih butuh mahasiswa, mereka akan buka jalur mandiri kayak gitu sih. Nah, untuk proses dan tahapan kalian pendaftaran SBMPTN ini sebenarnya udah lengkap banget dijelasin di situs website yang tadi aku sebutin, yaitu LTMPT. Nah, di LTMPT ini kalian bisa buka di situsnya ltmpt.ac.id. Di sana kalian bakal dikasih tahu semua informasi yang kalian butuhin. Misalnya di sana tuh ada informasi mengenai kampus dan program studinya. Jadi untuk kampus sendiri dia terbagi menjadi dua, ada yang PTN, ada yang Politeknik Negeri. Jadi ada perguruan tinggi negeri dan ada Politeknik Negeri. Nah, nanti di sana kalian bisa pilih. Kalau misalnya kalian pilih perguruan tinggi negeri, nanti kalian bisa lihat di sana kampus-kampus apa aja yang ada di situ. Banyak kampus dan kalian bisa pilih. Misalnya kalian pengen di UI gitu, nanti kalian klik UI. Setelah kalian klik UI, nanti keluar program studi UI itu ada berapa banyak. Terus misalkan kalian pengen kedokteran, jadi kalian klik kedokteran dan di sana bakal jelas banget terperinci berapa jumlah kapasitas yang bakal mereka terima, berapa peminat dari tahun ke tahunnya di sana bakal dijelasin. Jadi kalian kalau mau lihat informasinya di sana sejelas-jelasnya bakal diberitahu. Di sana kalian bisa jadi dikasih gambaran kira-kira kalian mampu nggak masuk ke sana dengan daya saing yang segitu gitu. Jadi nanti kalian bisa cek langsung di websitenya. Nah, di sini aku bakal tetap jelasin tapi secara garis besarnya aja. Mungkin kalian lebih bagus langsung datang ke websitenya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku bakal jelasin secara ringkas aja. Nah, apa aja sih syarat dan ketentuan dari ujian tulis berbasis komputer atau yang kita sebut SBMPTN ini? Nah, ketentuannya hanya diperbolehkan untuk mengikuti sebanyak 1 kali. Jadi kalian cuma boleh 1 kali ikut tes. Terus persyaratannya adalah siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2020 atau peserta didik paket C tahun 2020 dengan maksimal umurnya 25 tahun gitu ya. Jadi siswa lulusan tahun 2020 deh pokoknya, atau maksimal umurnya 25 tahun paket C gitu. Dan juga lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018 dan 2019 atau lulusan paket C tahun 2018 dan 2019 dengan maksimal umurnya 25 tahun. Jadi angkatan tahun 2018 dan 2019 masih boleh ikut SBMPTN. Nah, terus jenis tesnya apa aja nih? Nah, karena sekarang lagi pandemi COVID-19 gini, maka tesnya tuh hanya berupa TPS aja. TPS itu adalah tes potensi skolastis, yaitu untuk mengukur kemampuan penalaran umum kalian, untuk mengukur pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, ini cuma TPS aja ya. Kalau nggak salah tuh tahun angkatan aku tuh ada tes psikotesnya juga gitu. Jadi karena sekarang lagi pandemi COVID, jadinya cuma TPS doang. Istilahnya cuma pengetahuan umum aja yang bakal diuji nantinya. Jadi adik-adik tetap harus belajar. Kesempatan nih karena di rumah aja. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk belajar gitu. Nah, terus jumlah pilihan PTN dan program studinya itu yaitu paling banyaknya 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Jadi misalkan kalian pilih Universitas Indonesia dengan program studi yang pertama adalah kedokteran, terus program studi yang kedua teknik sipil misal gitu ya. Atau kalian bisa pilih 2 kampus, misalkan Universitas Indonesia atau Universitas Indonesia dan ITB dengan pilihan program studinya kedokteran dan teknik sipil gitu ya. Misal, jadi kalau misalnya kalian pilih 2 kampus, jurusannya tetap sama karena
kalian hanya diperbolehkan milih 2 program studi aja gitu. Nah, urutan pilihan perguruan tinggi dan program studinya menyatakan prioritas pilihan kalian. Jadi kalau kalian itu pengen bangetnya kuliah di kedokteran UI, jadi kalian harus pilih UI pilihan PTN pertama dengan program studi pilihan pertamanya ya kedokteran gitu. Jadi yang pilihan pertama adalah prioritas kalian, keinginan kalian pengennya di mana gitu ya. Nah, untuk biayanya sendiri nih, untuk biaya ujian tulis berbasis komputer atau kita sebut SBMPTN ini sebesar Rp150.000 dan dibayarkan melalui ATM atau bank. 150.000 ini kayaknya nggak naik-naik deh, kayaknya dari tahun aku juga 150 ya. Ya. Dan kayaknya nggak naik sih, bener ya. Kalau nggak bener ya dibenerin ya. Dan pelaksanaan ujiannya akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli dengan dibagi 4 sesi, kecuali Jumat. Jumlah Jumat itu cuma 2 sesi. Dan kalau kita lihat ini tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli itu, kalau dari sekarang itu masih ada kesempatan 1 bulan lagi kalian untuk belajar. Jadi bener-bener manfaatin waktu kalian di rumah aja itu untuk belajar, karena sebenarnya cukup ekstra karena pesaingnya bakal lebih banyak dan memang harus belajar gitu kalau memang kalian pengen di kampus dan di jurusan yang kalian inginkan, ya kalian harus sebisa mungkin belajar lebih ekstra gitu supaya kalian bisa mencapai keinginan kalian untuk kuliah di kampus dan jurusan itu gitu. Jadi masih ada nih 1 bulan lagi, belum terlambat deh. Jadi kalian harus belajar dulu, harus tetap semangat, dan pengumuman akhirnya akan diumumkan di tanggal 25 Juli 2020. Jadi di sana nanti tanggal 25 adalah penentuan kalian bakal kuliah di kampus yang kalian inginkan atau tidak gitu. Nah, sebenarnya nanti lulus gak lulusnya kalian itu masih ada kesempatan lain nanti yang bakal dibuka setelah SBMPTN ini. Jadi sebisa mungkin lakukan yang terbaik dulu, jangan berharap, jangan memikirkan karena kita masih punya jalur lain terus kita yang ini bisa dengan santai. Sebisa mungkin jangan seperti itu, karena kita tahu sendiri ya kalau misalkan setelah jalur SBMPTN ini selesai, rata-rata itu yang jalur-jalur berikutnya akan lebih sulit. Maksudnya lebih sulit kayak dari pendanaan itu akan lebih banyak gitu, karena prosesnya bakal beda. Jadi pembayaran juga lebih besar gitu ya. Jadi kesempatannya cuma di sini. Maksimalkan waktunya, manfaatkan sebisa mungkin gadget kalian untuk belajar terus gitu ya, jangan cuma main sosmed. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan waktunya, tetap semangat, karena juga aku pengen ngasih semangat kayak walaupun kalian nanti bakal lulus di jalur SBMPTN, kalian gak perlu membanding-bandingkan sama anak-anak yang udah lulus dari jalur SNMPTN, karena dari apapun jalur kalian masuk ke kampus itu, nanti proses pembelajarannya bakal tetap sama. Yang menentukan kalian lulus nantinya juga bukan karena kalian jalur SNPTN atau SBMPTN gitu. Jadi memang benar-benar pure dari kemampuan kalian ketika kalian belajar di kampus. Jadi tetap semangat, tetap jangan pantang nyerah gitu ya. Jangan cepat menyerah intinya. Jadi itu aja. Tetap semangat adik-adik yang bakal ikut SBMPTN bulan depan. Jadi ini lagi proses pendaftaran kan. Jadi aku harap kalian suka sama podcast kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian share ke teman-teman kalian, atau mungkin kalau kalian pengen aku bahasin sesuatu yang berkaitan dengan dunia perkuliahan, kalian bisa komen di kolom komentar pengen aku bikinin podcast tentang apa. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mau dengerin. Terima kasih tidak bosan mendengarkan podcast aku. Semoga selalu bisa menginformasikan hal-hal penting. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di podcast aku berikutnya.